mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang ketidakpahamannya terhadap sebuah hadis yang menyebutkan adanya orang-orang yang berlebihan di dalam bersuci, demikian pula berlebihan di dalam doa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik atas pertanyaan yang diajukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya terkait dengan pertanyaan ini, hadis yang ditanyakan tersebut sesungguhnya adalah hadis yang berasal dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, yang ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'ai. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud serta yang lainnya, dan ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kata Abdullah bin Al-Mughaffal, Abdullah bin Al-Mughaffal radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada pada umatku ini, sesungguhnya akan ada pada umat ini kaum yang mereka itu berlebihan di dalam bersuci, demikian pula dalam doa. Hadis riwayat Abu Daud serta yang lainnya, hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berlebihan di dalam menggunakan air ini merupakan bentuk tindakan mubadzir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27, Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu berlaku mubadzir, karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu begitu kufur, sangat kafir terhadap Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk berlebihan di dalam bersuci, yaitu diantaranya adalah berlebihan dalam menggunakan air. Begitu juga berlebihan di dalam bersuci atau berwudu adalah berlebihan di dalam basuhan, yaitu melebihi dari 3 kali basuhan. Berdasarkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Imam An-Nasai, tentunya ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini berasal dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan
Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu'i. Ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang wudu. Fa'arahu al-wudu'a salasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan kepadanya, memperlihatkan kepadanya tata cara wudu itu dengan 3 kali. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakadzal wudu'u, demikianlah berwudu. Hakadzal wudu'u, demikianlah berwudu. Faman zada ala hada faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Maka siapa saja yang melebihi hal ini, yaitu membasuh lebih daripada 3 kali, maka sungguh dia telah bertindak buruk. Dia telah melampaui batas dan berbuat zalim. Demikian. Hadis yang sahih riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan bentuk berlebihan di dalam bersuci atau berwudu. Adapun berlebih-lebihan di dalam doa adalah ketika berdoa menyebutkan permintaan yang sangat rinci, yang sesungguhnya dengan menyebutkan permintaan secara global ini sudah mencukupi. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Abu Daud, terdapat bentuk doa yang berlebih-lebihan, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan dengan bentuk merinci. Hadis yang juga berasal dari Abdullah bin Mughaffal, yang ketika itu anaknya membaca doa dengan doa seperti ini. Allahumma inni as'alukal jannata wa na'imaha wa bahjataha wa kada wa kada wa a'udzu bika minan nari wa salasiliha wa aghlaliha wa kada wa kada. Itu doa yang disebutkan oleh anak dari Abdullah bin Mughaffal. Doanya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga, nikmat-nikmatnya, keindahannya, demikian dan demikian seterusnya. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka, dari rantai-rantainya, dari belenggu-belenggunya, dan demikian seterusnya. Maka Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'ai, kelak akan ada kaum yang mereka berlebihan di dalam doa. Fa iyyaka an takuna minhum, maka berhati-hatilah engkau termasuk dari mereka. Innaka in u'tita al-jannata u'titaha wa ma fiha minal khairi. Karena sesungguhnya apabila engkau diberi surga karena engkau memintanya, atau karena engkau melakukan sebuah hal atau apa saja yang ini menjadi sebab engkau masuk surga, apabila engkau diberikan surga, maka engkau diberikan surga itu beserta dengan apa yang ada padanya berupa kebaikan. Wa in u'idta minan nari u'idta minha wa ma fiha minasyarri. Dan apabila engkau dilindungi dari neraka, dijauhkan dari neraka, maka engkau dilindungi dari neraka dan apa saja dari keburukan yang ada padanya. Demikian. Jadi cukup ya dengan berdoa minta surga dan berlindung dari neraka. Demikian. Ini hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan demikian pula Ibnu Majah dalam kedua kitab sunan mereka berdua. Ini hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini
penjelasan untuk sikap berlebih-lebihan di dalam bersuci maupun berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sikap pertengahan di dalam segala hal. Karena demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah wasatiyah, kaum yang mereka berada dalam pertengahan, tidak berlebihan, berada di atas keadilan dan sikap tengah di dalam segala hal. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Jangan lupa dicatat ya kawan-kawan. Ikatlah ilmu dengan catatan. Yuk kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang apakah semua nabi itu beragama Islam? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan terlebih dahulu jazakallahu khaira wa barakallahu fiik wa syukran jazilan. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna secara umum, kemudian yang kedua adalah makna secara khusus. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, makna Islam secara umum adalah seperti yang disebutkan oleh seorang ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya, sekaligus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kekufuran, berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan dan pelakunya. Atau lebih ringkasnya, sesungguhnya makna Islam secara umum adalah at-ta'abbudu lillahi bima syara'a, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang disyariatkannya. Maka berdasarkan definisi ini atau makna seperti ini, makna Islam seperti ini, maka seluruh agama dan ajaran yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk pasrah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh, mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan dan para pelakunya, menjauhi kekufuran beserta dengan para pelakunya, maka ini merupakan bentuk Islam. Yang dengan makna ini maka semua orang-orang, baik itu dari kalangan para nabi maupun para rasul beserta dengan umat-umat mereka yang mentaati Allah, maka mereka ini adalah orang-orang Islam dengan makna yang umum. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, banyak dalil yang menunjukkan hal seperti ini. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 128 yang menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim
alaihissalam, yang beliau berdoa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang Islam di hadapanmu, dan jadikanlah di antara anak keturunan kami umat yang mereka Islam kepadamu. Maksudnya di sini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasrah dengan mentauhidkan Allah, tunduk dengan mentaati Allah, menjauhi kesyirikan, kekufuran beserta dengan para pelakunya. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini makna dari Islam secara umum, bahwasanya semua ajaran para nabi dan rasul itu adalah ajaran Islam, dan orang-orang yang mereka mengikuti ajaran itu adalah orang-orang Islam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi para nabi dan para rasul beserta dengan umat-umat mereka yang taat, yang beriman ketika itu adalah termasuk orang-orang Islam berdasarkan definisi atau makna Islam yang umum yang kita sebutkan ini. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada makna Islam yang khusus, yaitu makna Islam yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Islam yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada seluruh manusia. Dan itu setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menghapus seluruh agama-agama, menghapus seluruh ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah muslim yang sejati. Dan siapa saja yang menyalahi, mengingkari, tidak mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukanlah dia seorang muslim, walaupun dahulunya adalah seorang muslim sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk makna Islam yang khusus ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 19, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam sebagai agama bagi dirinya, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya kebaikan sedikit pun, dan kelak di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi. Demikian para hamba Allah rahimani dan dinyatakan sebagai orang-orang yang kafir. Karena sesungguhnya Islam yang diterima
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridai Islam itu sebagai agama bagi kalian, yaitu Islam sebagai agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang dibawa oleh agama-agama atau Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Lau kana Musa hayyan, andaikan Musa itu hidup saat ini, ma wasi'ahu, maka tidak leluasa baginya illa ittiba'i, kecuali ia mengikutiku. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad serta yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di tangannya. Ma sami'a bi ahadun min hadhihi al-ummati la yahudiyyun wala nasraniyun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seseorang yang mendengarku, yang telah mendengarku, yang telah mengetahuiku dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, summa yamutu, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dalam kondisi dia tidak beriman, dia mati dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang dengannya aku diutus, illa kana min ashabi an-nari, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil yang tegas lagi gamblang yang menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang menghapus semua agama. Maka tidak ada Islam kecuali hanya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya dalam ajaran Islam di agama-agama yang lain, di dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain selain Nabi kita Muhammad SAW, di sana terdapat pemberitaan, pengkabaran dan pembenaran terhadap Islam, ajaran Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir untuk umat akhir zaman, seluruh manusia, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sangat pantas apabila mereka telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun mereka tidak beriman, maka sesungguhnya mereka telah mengkufuri, telah mengingkari, telah mengkafiri ajaran agama mereka sendiri yang terdapat dalam kitab suci mereka. Demikian. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan dengan penjelasan Ustadz tadi? Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu agama. Kira-kira mau tanya apa ya ke Ustadz? Jangan kemana-mana ya.
Tetap di camp yuk. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita. Apabila seorang ibu kandung memberi makan kepada anaknya sementara anak tersebut sudah dewasa, sementara ayah tersebut sudah berpisah dengan si ibu kandung anak tersebut, apakah hukumnya wajib bagi sang ibu tersebut untuk memberi makan kepada anaknya ataukah hanya sedekah sunat saja? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita ucapkan syukran jazilan wa jazakillahu khaira wa barakallahu fiik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahui sesungguhnya kewajiban untuk memberikan nafkah, baik itu memberikan nafkah berupa makanan ataupun pakaian untuk istri dan anak-anak yang masih kecil, yang belum dewasa, ini adalah kewajiban ayah, kewajiban suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban atas ayah yang dilahirkan untuknya seorang anak adalah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan nafkah rizki kepada mereka dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 6, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in adha'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Maka apabila para istri-istri yang dicerai itu menyusui anak yang terlahirkan itu untuk kalian, itu para suami yang telah menceraikan ibu dari sang anak tersebut, maka berikanlah kepada mantan istri tersebut upah mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada laki-laki yang telah menceraikan istrinya sementara ketika itu istrinya sedang menyusui anak, mewajibkan untuk membayar upah susuan tersebut yang menyusui anak kandung dari laki-laki yang mencerai tersebut. Ini menunjukkan bahwa wajib ya bagi seorang ya ayah atau seorang laki-laki untuk menafkahi anaknya, sampai-sampai seorang mantan istri itu wajib dibayarkan upahnya ketika menyusui anaknya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan banyak dalil yang menunjukkan hal seperti ini. Hanya saja perlu kita ketahui bahwasanya ketika seorang anak telah dewasa,
maka tidak ada kewajiban bagi ayah untuk menafkahi anak tersebut. Begitu juga bagi istri yang telah dicerai. Tidak ada kewajiban bagi seorang laki-laki mantan suami untuk menafkahi istri yang telah dicerai, yang berpisah, yang telah selesai masa iddahnya. Tidak ada kewajiban bagi laki-laki tersebut menafkahi mantan istrinya, begitu juga anaknya yang telah dewasa. Lebih-lebih seorang ibu atau seorang istri tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk menafkahi anaknya. Tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk menafkahi anaknya. Anaknya yang masih kecil itu tanggung jawab ayahnya. Bahkan sang ayah tersebut wajib untuk memberikan upah kepada sang ibu dari sang anak tersebut yang telah diceraikannya ketika menyusuinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada kewajiban bagi seorang ibu untuk menafkahi anaknya. Lebih-lebih anak tersebut telah dewasa. Demikian. Hanya saja ketika seorang ibu ini memberikan nafkah, memberikan uang jajan, memberi makan kepada anaknya yang telah dewasa ini atau anak yang masih kecil, maka itu hanyalah anjuran. Itu merupakan sedekah yang berhukum sunat saja. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Itu ketika Nabi SAW memotivasi para wanita untuk bersedekah. Karena Nabi SAW melihat bahwasanya para wanita itu adalah penghuni neraka yang paling banyak. Disebabkan karena mereka banyak melaknat, banyak mengumpat, dan kufur terhadap kebaikan suami. Maka Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, itu datang kepada Nabi SAW, lalu minta izin agar bisa bertemu dengan Nabi SAW. Lalu ketika bertemu dengan Nabi SAW, ia mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi, innaka amartal yawma bisadaqah." Sesungguhnya Anda telah perintahkan hari ini untuk bersedekah. Wa kana indi hulliyun li. Sementara aku punya perhiasan milikku. Fa aradtu an atasaddaqa bihi. Lalu aku ingin bersedekah dengannya. Faza'ama Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Sementara Abdullah bin Mas'ud, itu suaminya, itu menyangka bahwa dirinya dan anaknya itu lebih berhak aku sedekahi kepada mereka. Aku arahkan sedekahku ini kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Sadaqa Ibnu Mas'ud, zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim." Abdullah bin Mas'ud itu benar, kata Nabi SAW. Suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk engkau arahkan sedekahmu kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lewat hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita tidaklah wajib untuk menafkahi suami dan anak-anaknya.
Hanya saja bila mereka memiliki kelebihan harta, mereka ingin bersedekah, maka yang lebih berhak untuk diarahkan sedekah sunnatnya tersebut bukanlah kepada orang lain, namun diarahkan kepada orang-orang terdekatnya, yaitu suaminya dan anak-anaknya. Demikian. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban bagi seorang istri, seorang wanita untuk menafkahi anaknya, lebih-lebih menafkahi suaminya. Namun, ini hanya anjuran. Ini anjuran, bahkan sangat dianjurkan, sunnah yang muakkadah, untuk diarahkan sedekah sunatnya kepada orang-orang terdekatnya yang dia cintai, suami dan anak-anaknya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.